Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan memberikan aksi nyata platform Merdeka Mengajar topik 2 dengan judul Kurikulum Merdeka. Perkenalkan, nama saya Nelvidika ya. Saya guru dari TK Hashim Asyari Jogoroto. Baik, setelah melihat video ini, diharapkan teman-teman bisa memberikan umpan balik yang saya berikan linknya yang terletak di kolom deskripsi. Oke, kita mulai ya. Jadi untuk topik kali ini terdiri dari 2 modul. Modul yang pertama yaitu makna kurikulum dalam pendidikan. Sedangkan modul pertama ini terbagi juga menjadi 2 materi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Nah, pembahasan di dalam kurikulum ini sendiri akan terbagi menjadi 3, yaitu apa kurikulum, mengapa kurikulum perlu diubah, dan mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Yang pertama yaitu apa itu kurikulum. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi ya teman-teman. Dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Dimaknai juga sebagai jantungnya pendidikan. Adapun klasifikasi komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau konten. Yang kedua, panduan pedagogi. Yang ketiga, panduan asesmen. Nah, kurikulum juga berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Oke, kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu mengapa kurikulum perlu diubah. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Nah, saat kita belajar, antara saat kita menjadi murid dulu dan murid kita sekarang, sangat jauhlah berbeda. Dulu kita biasanya menggunakan pembelajaran yang klasik. Kalau sekarang, karena lebih banyaknya sumber informasi, jadi murid bisa mendapatkan informasi dari mana saja. Jadi kita juga harus mampu menyesuaikan agar anak mampu belajar sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kurikulum bersifat dinamis dan dapat dikembangkan atau diadaptasi. Artinya, kurikulum itu bisa dikembangkan ya. Jadi, saat kita mendapatkan acuan kurikulum dalam pemerintah, kita bisa mengembangkan dan mengadaptasi sesuai dengan lingkungan kita. Misalkan saat kita tinggal di pegunungan, kita bisa menyesuaikan dengan pembelajaran atau topik materi yang sesuai. Begitu pula saat kondisi geografis kita tinggal di pesisir, kita bisa menggunakan sumber belajar dan materi-materi pembelajaran sesuai dengan yang ada di daerah pesisir. Sesuai konteks dan karakteristik murid, demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka saat ini dan masa depan. Lanjut, materi ketiga yaitu mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Karena lingkungan sekolah sangat beragam dan bervariasi mulai dari Sabang sampai Merauke, jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Keadaan sekolah kita berbeda, murid pun berbeda. Perubahan pun terus terjadi setiap waktu, sehingga perubahan adaptasi perlu dilakukan di setiap sekolah. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum harus dievaluasi secara berkala untuk mengetahui kekurangan kurikulum saat diimplementasikan sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan anak didik. Berikut beberapa komponen operasional satuan pendidikan atau yang tercantum di dalam kurikulum. Ada karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan, perencanaan pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, serta sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Oke teman-teman, modul 1 sudah selesai, kita akan lanjut ke modul 2. Di dalam modul 2 ada 3 materi yang akan kita bahas. Ada prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, dan struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu prinsip umum pembelajaran.
Prinsip umum pembelajaran yang berpihak kepada murid. Berikut beberapa prinsipnya. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Yang kelima, mengarah kepada masa depan yang berkelanjutan. Materi yang kedua yaitu tentang capaian pembelajaran. Di dalam capaian pembelajaran ada 3 sub yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang capaian pembelajaran itu sendiri. Capaian pembelajaran di sini biasanya setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Nah, kalau di dalam Merdeka Belajar kita menyebutnya capaian pembelajaran. Dan capaian pembelajaran ini dirancang berdasarkan fase. Kalau fase PAUD disebut dengan fase pondasi. Capaian pembelajaran mencakup kompetensi inti dan kompetensi esensial dan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Pembahasan yang kedua mengenai capaian pembelajaran, yakni capaian pembelajaran di dalam kurikulum. Kompetensi capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP yang tersusun sebagai alur untuk satu fase yang disebut sebagai ATP atau alur tujuan pembelajaran. Submateri yang ketiga yaitu membahas tentang kompetensi, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dijabarkan melalui 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, berkebinekaan global. Sehingga kegiatan di sekolah haruskah sesuai dengan keenam dimensi tersebut. CP, TP, dan ATP haruslah juga disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Oke, materi yang terakhir yaitu tentang struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Struktur pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yang berdasarkan paradigma baru terdiri atas 3, yakni program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program penguatan profil pelajar Pancasila. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan dari saya untuk topik 2 platform Merdeka Mengajar. Untuk teman-teman yang sudah selesai mendengarkan presentasi ini, silakan isi umpan balik yang sudah kami cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.